Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulwarda Firdausi Amanillah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B semester 2 YIN Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan social eksperimen yang berupa wawancara tanya jawab dengan komponen masyarakat tentang pengetahuannya terhadap fikih muamalah. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum, permisi Kak. Boleh minta waktunya sebentar nggak untuk wawancara? Boleh. Misi ya Kak ya, saya duduk. Oke. Jadi gini Kak, kenalin, nama saya Nailul Warda Firdausi Amanillah, mahasiswi YIN Palangkaraya. Di sini saya sebenarnya pengen sosial eksperimen aja tentang pengetahuan fikih muamalah di masyarakat sekitar gitu. Kebetulan saya ketemu kakak nih lagi jalan-jalan di sekitar perumahan sini. Jadi boleh ya Kak minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Nama saya panggil aja gitu. Oh, Arju ya, Kak Arju. Oke. Kita langsung aja ya Kak ya ke pertanyaan. Ini ada 10 pertanyaan yang nantinya harus Kakak jawab seperti itu. Oke, pertanyaan pertama. Aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, dan D. Fikih ukubah. Menurut Fikih muamalah. Lanjut ya Kak ya, pertanyaan kedua. Berikut yang merupakan syarat marhum atau jaminan, yaitu A. Milik murtahin, B. Bersatu dengan harta yang lain, C. Marhundi, harus jelas dan diketahui, D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. B lah. B. Oke. Nomor 3, syarat sah akad apabila terhindar dari beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, dan D. Kemudaratan. Gharar. Oke. Nomor 4, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, dan D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. Orang buta. Orang buta. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 5, khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. Jawabannya B lah. B. Khiyar majelis ya. Nomor 6, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Motor. Ya, nomor 9, berikut kriteria dari akad mudharabah kecuali A. Modal berasal dari salah satu pihak, B. Keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, C. Kerugian berdasarkan porsi modal, D. Pekerjaan berasal dari salah satu pihak. Kerugian. C. C. Nomor 8, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah, B. Syirkah, C. Muzaraah, D. Murabahah. C lah. C. C. Muzaraah ya. Iya. Nomor 9, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kreditur debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. A. Hubungan dengan nasabah. Oke, nomor 10, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Albai, D. Ijarah. Ijarah. Terima kasih ya Kak atas waktunya dan telah bersedia untuk diwawancara. Iya. Assalamualaikum Kak Rike. Waalaikumsalam. Masuk Kak. Wah, ngapain nih Kak? Apa ya? Lagi coba-coba sih, lagi coba-coba produk. Oh, lagi bikin ini ya, bikin produk buat usaha ya. Oh gitu. Aku ganggu nggak nih Kak? Oke aja sih. Oh, Masih oke ya, mau diganggu. Maaf ya Kak ya ganggu malam-malam.
Jadi gini, saya pengen minta waktu kakak buat wawancara sih kak tentang pengetahuan fikih muamalah di masyarakat kayak gitu. Jadi kebetulan saya lewat sini, jadi kira-kira bisa nggak nih kak? Kalau salah nggak apa-apa ya, paling Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita langsung aja ya kak, ini pertanyaannya jumlahnya ada 10, nanti silakan kakak jawab sesuai kemampuan kakak aja. Oke. Pertanyaan pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. fikih muamalah yang B ya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Berikut yang merupakan syarat marhun atau jaminan yaitu A. Milik murtahin, B. Bersatu dengan harta lain, C. Marhun B harus jelas dan diketahui, D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. D terakhir. 3. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Ulang bisa nggak? A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. A. Lanjut nomor 4. Berikut jual beli yang dilarang atau batil diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan, tulisan atau isyarat. Yang terakhir. 5. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar iya. Yang majelis. Nomor 6. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. 7. Berikut kriteria dari akad mudharabah kecuali A. Modal berasal dari salah satu pihak, B. Keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, C. Kerugian berdasarkan porsi modal, D. Pekerjaan berasal dari salah satu pihak. B. Nomor 8. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah, B. Syirkah, C. Muzara'ah, D. Murabahah. A. Nomor 9. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur-debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. C. Oke, nomor 10. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Aria, B. Qard, C. Albai, D. Ijarah. Yang C. Itu aja dulu kak ya, makasih banget atas waktunya. Semoga usahanya lancar dan juga semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari narasumber yang sudah saya tanya terkait pengetahuannya terhadap fikih muamalah. Sekarang waktunya saya memberikan jawaban versi saya sekaligus analisis terhadap soal-soalnya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Menurut saya jawabannya adalah B, yaitu pengertian dari fikih muamalah. Karena fikih munakahat, fikih ukubah, dan fikih ibadah itu lain lagi pengertiannya seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua, karena jawaban dari A sampai C itu tidak relate, tidak benar, menurut saya jawaban yang benar adalah bermanfaat dan dapat diperjualbelikan gitu. Lalu ada soal ketiga, ada goror, ada al-jahalah, dan ada kemudorotan. Mereka bertiga ini sama-sama bertolak belakang gitu. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, yaitu saling ridho. Kita menuju ke pertanyaan keempat. D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. Untuk pertanyaan kelima, jawabannya B, khiyar majelis. Karena sudah jelas bahwa arti dari majelis itu sendiri adalah sebuah tempat berkumpul begitu. Nah, ketika
dua belah pihak sudah tidak berada di tempat transaksi, maka hiarnya otomatis hangus. Hiarnya otomatis tidak berlaku lagi bagi mereka jika sudah melaksanakan akad jual beli begitu. Lalu pertanyaan ke-6, D, motor. Karena ketiga-tiganya ini emas, perak, dan gandum itu adalah komoditas ribawi. Ada syarat-syarat dan ketentuan supaya mereka dapat dipertukarkan atau diperjualbelikan. Jadi tidak secara bebas, belum tentu bebas. Untuk nomor 7, C, kerugian berdasarkan porsi modal. Karena jawaban A, modal berasal dari salah satu pihak, dan B, keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, dan D, pekerjaan berasal dari salah satu pihak, itu mungkin termasuk akad mudharabahnya itu sendiri, ciri-ciri akad mudharabahnya itu sendiri. Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau akad mudharabah itu kerugian biasanya tidak berdasarkan porsi modal. Jadi semuanya itu harus adil sesuai dengan perjanjian. Meskipun yang satu tidak punya modal, meskipun yang satu hanya bisa bekerja dan tidak memiliki apa-apa untuk diasetkan, itu tetap bisa menjalankan akad mudharabah seperti itu. Oke, selanjutnya ya nomor 8, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali C, muzaraah. Itu tidak ada penjelasan detailnya ya, karena seperti yang sudah kita tahu, ketiga-tiganya di sini itu termasuk akad kerjasama. Gitu. Nomor 9, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A, hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur-debitur, B, profit oriented, C, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, dan D, tidak memiliki DPS. Menurut saya yang paling benar adalah jawabannya C, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Karena selain itu, jika hanya profit oriented, maka kita hanya bergantung pada keuntungannya saja begitu. Jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu tidak bisa dilakukan di Islam, karena Islam mempunyai hukum-hukumnya tersendiri. Ada yang halal, ada yang haram begitu. Dan juga tidak mungkin bank syariah tidak memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah begitu. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 10, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari ijarah. Baik, segitu saja analisis dari soal-soalnya. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah masih banyak di kalangan masyarakat kita ini yang belum terlalu paham dengan kaidah-kaidah di fikih muamalah, meskipun pada nyatanya di masyarakat, di kehidupan sehari-hari saat ini mobilitas sangat tinggi dan kita selalu bertemu, bermuamalah dengan dengan setiap manusia, dengan manusia lain begitu, karena kita makhluk sosial. Meskipun di sini istilah-istilah yang diberikan adalah istilah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kitab fikih dan lain sebagainya, tetap saja itu bisa kita temui di kehidupan sehari-hari begitu. Nah, jadi diharapkan kepada umat muslim dimanapun Anda berada agar selalu mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan kaidah fikih agar kita hidup senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.